Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan Kak Nisa, saya Ahmad Firdaus. Saya merupakan salah satu tim HR di PT Bulkis Mulia. Dan saat ini kita akan wawancara analisis jabatan. Jadi yang ditanya itu bagaimana kayak pengalaman dari Kak Nisa pada saat menjadi leader outlet atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan leader outlet nantinya. Nah, ini akan menjadi data kami untuk pengembangannya juga Gulki, dan kita akan identifikasi lah apa saja yang bakalan kita butuhkan sebagai leader outlet ke depannya kalau kita buka lagi di jabatan leader outlet. Oke, seperti itu Kak. Sebelumnya saya izin record, dan apakah boleh Kak? Iya boleh. Dan untuk kerahasiaannya kami akan rahasiakan ini dan hanya digunakan untuk kepentingan data perusahaan saja dan untuk pengembangan Gulki ke depannya. Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri, silakan untuk Kak Nisa memperkenalkan diri dulu, terus outletnya di mana, dan AM-nya boleh siapa juga nih AM-nya. Iya. Bismillah, perkenalkan nama saya Nisa Fajriya Lestari, biasa dipanggil Nisa, umur sekarang 25 tahun. Kebetulan penempatan saya yang baru ini di Perintis, karena sebelumnya saya di Sudiang. Oh, di Sudiang. Iya. Jauh ya Kak? Iya Kak, dari Gulki Sudiang terus ke Perintis, dan itu mungkin belum cukup sebulan Perintisnya. Terus untuk AM-nya saya itu Kak Fitri Ramdhani. Oh, Kak Fitri. Iya. Ya, paham. Oke, berarti baru ya Kak di Perintis ini, tapi untuk lingkungan kerja atau hal-halnya hampir mirip dengan Perintis atau Perintis dan Sudiang, atau ada yang berbeda Kak? Sudah pasti ada yang perbedaannya Kak. Secara kan kalau Gulki Sudiang itu sudah kru yang lama lah, lebih lama yang kayak 3 bulan, 5 bulan yang kalau paling sebentarnya. Kan kalau di sana itu sudah ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Di Sudiang. Sedangkan kalau di Perintis itu kru baru semua, belum cukup sebulan, baru masa lulus OJT, otomatis kinerjanya tidak sama. Tidak sama dengan budaya-budayanya, pasti beda nih Kak. Oke. Kalau dari segi pendapatan Kak, antara Sudiang dan Perintis apakah hampir mirip sih atau gimana? Sebenarnya kalau dilihat dari pendapatan, omset itu tinggi Sudiang. Tinggi Sudiang karena dia dibantu sama online. Online-nya Sudiang ramai, sedangkan di Perintis itu dia lebih ramai umum dine-in-nya. Nah, sedangkan Sudiang tidak. Jadi kalau secara omset memang lebih tinggi Sudiang. Berarti dari segi omset memang lebih tinggi Sudiang. Itu sekitaran berapa jutaan Kak? Dia tuh per harinya itu paling rendah di angka 8 juta. Oh, di Sudiang? Iya, per hari. Sedangkan kalau di Perintis itu dia paling rendah itu kemarin baru 47 juta 700, tapi umum semua. Sedangkan kalau di Sudiang itu dia 8 juta, sebagian besarnya itu hampir 70%-nya mungkin online. Oh iya, jadi ada tingkat perbedaan Kak. Iya. Jadi bisa dijawab nanti pada saat pertanyaan leader outlet langsung keseluruhan Kak, bagaimana pas menjadi leader ya Kak? Iya. Oke, baik Kak. Sebelumnya kabarnya gimana ini Kak? Akhir ini. Alhamdulillah sehat juga. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin kita bisa mulai nih Kak untuk pertanyaannya. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau kita tanya dulu? Ada juga. Oke, baik Kak. Selanjutnya Kak, kalau dari keseluruhan ini apa nama jabatan tak Kak, atau nama posisi tak sekarang? Kalau sekarang itu leader outlet. Oke, leader outlet ya Kak. Oke, dalam organisasi ini Kak, jabatan ini berada pada bagian apa atau divisi apa di pertanyaannya? Divisi operasional. Oke, operasional. Oke, dalam organisasi ini atau perusahaan ini Kak, apa jabatan yang berada di bawah dan di atas dari jabatannya leader outlet? Di bawah tapi di atas jabatan. Nggak, ada apa yang di bawah tak Kak, apa yang atas tak? Kalau yang di bawah aku ada mungkin koordinator. Ada koordinator di untuk saat ini. Di outlet ada. Yang maksudnya ada di outlet ini? Iya Kak. Di bawahku sekarang kayaknya ada trainer. Oh, ada trainer. Iya. Ada koordinator juga Kak? Tidak ada koordinator. Tapi kalau yang di atasku area manager. Oke.
Berarti untuk saat ini di Perintis itu ada trainernya. Iya, Kak. Lalu ada koki, kasir. oh ada kokital dan kasir sudah ada. Iya. Oke. Baru ke kru. Baru ke sekarang ada lagi ke kru. Oke, langsung kru ya berarti ya. Oke, berarti di atas Kak Nisa sendiri ada AM, lalu di bawah Kak Nisa itu ada trainer, di bawah trainer ada koki dan kasir, lalu di bawah koki dan kasir ada krunya. Oke, paham. Nah, saya akan bertanya mengenai tujuan dan fungsi utama leader outlet kan. Nah, apa tujuan utama dari jabatan leader outlet ini dalam perusahaan Golki Kak? Mungkin saya tidak tahu spesifiknya, cuman dari sepengalamannya saya itu leader outlet itu seperti apa ya, seperti pemimpin, seperti kayak AM pada umumnya, dia pemimpin tim, bedanya tim outlet. Tim outlet dengan skala yang kecil, tapi tanggung jawabnya itu sudah pasti menyelesaikan permasalahan outlet, memberikan ide-ide yang bisa membantu performa outlet, mendevelop tim, dan sudah pasti omset. Oke, berarti selain itu ada juga omset yang dikejar gitu ya, Iya. atau targetnya. Oke. Nah, menurut dari Kak Nisa sendiri, mengapa leader outlet ini dibutuhkan bagi perusahaan? Kenapa sangat penting untuk dibutuhkan? Karena yang pertama, selain sebagai controllingnya juga AM, ada manajer, controlling outlet yang bantu ki AM untuk controlling, itu bisa juga jadi pemandu tim. Pemandu tim untuk menciptakan tim yang baik. Kan dengan developnya leader, sudah pasti tim bisa buat performa outlet naik seperti itu, Kak. Oke, controlling, pemandu tim, dan bisa dari hal itu bisa bantu omsetnya naik. Iya. Karena sudah pasti kalau bukan dari dorongannya leader, controllingnya leader ke tim, itu sudah pasti nih bisa buat tim performanya baik dan berpengaruh ke omset. Oke, paham. Nah, selanjutnya Kak, dari leader outlet ini apa peran utamanya dalam jabatan ini, dan dalam alur kerja apa peran utama dalam jabatan leader outlet dalam alur kerja atau proses bisnis perusahaan, Kak? Jabatan utama. Peran utamanya, Kak? Peran utamanya sebagai pemimpin outlet sudah pastinya. Sebagai pemimpin outlet. Sedangkan kita tahu sumber pendapatannya perusahaan otomatis dari outlet-outlet. Dari outlet-outlet. Jadi betul-betul leader outlet itu nahkodanya outlet yang bisa sangat memtinggi performa, bisa mempush performa outlet dengan meningkatkan performa timnya juga. Oke, paham. Berarti ini kayak selain pemimpin, dia juga arahkan gini sebagai tim nahkoda nanti. Iya. Outlet. Oke, paham. Nah, anggaplah ini Kak, jabatan leader outlet ini tidak ada. Nah, apa dampaknya bagi perusahaan atau bagi departemen kalau leader outlet tidak ada? Dampaknya nih, Ya, betul. kalau secara dampak yang saya mungkin kurang tahu bagaimana dampak besarnya, tapi dengan adanya, kalau tidak ada leader outlet itu tim tidak bisa jalan yang terarah. Kan kita butuh kearahan, sedangkan tim-tim ini ibaratnya kayak bayi yang baru merangkak, yang perlu diajar. Perlu diajar. Jadi kita leader outlet sangat berperan penting untuk di posisi itu. Dan untuk perusahaan tersendiri, sudah pasti cerminan perusahaan itu di performanya outlet. Jadi dengan adanya leader outlet sangat memopong perusahaan juga, karena dengan dibantu dengan performa outlet itu tersendiri. Oke, paham. Berarti ini kayak sebagai dia juga yang bantu kini tim untuk develop. Iya. Ya, jadi dia juga yang bantu untuk
mengajari bagaimana caranya bekerja di Bulky atau budaya dan hal lainnya. Iya, Kak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kak, apa kontribusi utama jabatan leader outlet terhadap pencapaian tujuan perusahaan atau departemennya? Pencapaian Ya, Kak. Pencapaian tujuan. dan tujuan nih, Kontribusi utama jabatan leader outlet. yang paling pertama itu memang di outlet itu omset yang paling pertama, Ya, karena omset sangat mendukung sekali performanya perusahaan. Secara pendapatan ya di pemasukan outlet itu yang kayak kasarnya gaji ke semua begitu. Kasarnya gaji ke semua seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang untuk indikator pencapaiannya itu ya di omset. Ya, tercapainya omset di setiap outlet seperti itu. Oke, ada hal lain lagi Kak untuk kontribusi utama jabatan ini? Kontribusi utamanya juga itu yang ada di performa kru. Performa kru yang itu yang lagi-lagi pasti berkesinambungan juga dengan performa outlet. Kalau krunya bagus, outletnya juga pasti bagus. Seperti itu. Oke, berarti sejalan lah Kak. Iya, sejalan Kak. Paham. Nah, selanjutnya saya akan bertanya mengenai tugas dan tanggung jawab Kanisa selama menjadi leader outlet di Perintis lah. Oke, selanjutnya Kak, apa yang menjadi tugas pokok dari jabatan leader outlet ini Kak? Tugas pokok saya terutama kalau saya secara pribadi, menurutku tugas utama itu sudah pasti menaikkan performa outlet. Kita dipilih untuk memimpin outlet untuk bagaimana outlet ini bisa capai tujuannya setujuan dengan perusahaan. Otomatis dengan itu saya sangat dibutuhkan untuk develop tim terus bagaimana saya mengembangkan tim untuk bisa di stationnya masing-masing, baik di posisi masing-masing. Terus yang ketiga saya juga berperan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di outlet sebagai problem solvingnya outlet. Terus saya juga berperan sebagai yang paling sering saya lakukan itu ide kreatif. Saya sering menimbulkan kayak membuat gebrakan-gebrakan atau ide-ide kreatif untuk menunjang juga performa outlet. Oke, paham. Berarti menaikkan performa outlet seperti omset, tim, dan di situ ada develop timnya yang sesuai dengan station. Selanjutnya ada penyelesaian masalah atau menjadi juga problem solving, sama ada ide kreatifnya kita atau gebrakannya untuk naikkan omset ini. Nah, berarti hal ini cara untuk kerjakan atau prosedur kerjanya menaikkan performa outlet seperti apa? Kalau saya yang paling pertama itu otomatis di develop dulu timnya Kak. Karena semua permasalahan outlet itu berawal dari dalam, tidak dari eksternal, otomatis dari internal. Jadi saya bakalan jika ada permasalahan di outlet, saya bakalan perbaiki dulu krunya, perbaiki dulu tim saya analisis, saya cari solusinya, saya bantu tim untuk bisa capai standar perusahaan seperti itu. Terus apa yang tadi Kak pertanyaannya? Ini Kak, prosedur kerjanya. Terus selain prosedurnya itu di develop tim, otomatis saya bisa sudah bisa maksimalkan di tim, pasti saya maksimalkan di pelayanannya lagi, di hospitality-nya lagi. Bagaimana saya memberikan pengalaman terbaik untuk customer, baik dengan pengalaman secara langsung atau dengan memuaskan customer melalui online dengan sesuaikan pesanannya, entah memenuhi requestnya atau apapun. Itu semua bentuk prosedurnya outlet untuk memaksimalkan outlet. Oke, paham. Berarti kita selesaikan dulu yang bagian develop tim baru kita penyelesaian masalah dan ide kreatif. Dan intinya develop, penyelesaian sama ide kreatif itu masuk di bagian menaikkan performa atau Kak? Oke, selanjutnya di sini Kak, kan kalau develop tim ini ada juga kita lakukan lihat juga kontrol tim tadi seperti apa, lalu pelayanan juga yang dilihat hospitality-nya. Nah, seperti itu yang kita kerjakan kalau develop tim, prosedur kerjanya seperti itu.
sudah sesuai Kak begitu prosedur kerjanya untuk develop tim? Sudah sesuai. Oke. Selanjutnya Kak, alat yang biasa kita gunakan untuk develop tim itu adakah Kak atau toolsnya? Tools saat ini yang tools yang diberikan sama area manager itu ada di klasifikasi kru. Oke. Di klasifikasi. Iya, dia di situ ada indikator-indikator yang bisa digunakan untuk mentraining kru. Jadi selain di training bisa tujuannya untuk tim bisa lebih bagus dan terstandar seperti itu kan. Oke, indikatornya itu seperti apa? Indikatornya itu Kak dimulai biasa dari yang paling sering itu paling atas yang paling pertama ada kan yang bagiannya beginner, performance, dan excellent. Nah, otomatis semua indikatornya itu ada yang entah itu cara tim menyapa, cara tim hospitality-nya, senyumnya, dari grooming-nya, dia dari awal banget yang dari grooming itu sudah diperhatikan Kak. Sedangkan untuk yang sampai excellent itu dia indikatornya itu dia sudah bisa mengkoordinir tim. Jadi ibaratnya kayak sudah bisa di autopilot. Jadi dia bisa autopilot dengan indikator dengan tim yang sudah excellent seperti itu. Jadi itu untuk trainingnya leader. Ini kalau dipakai indikator ini menggunakan spreadsheet atau kertas saja? Spreadsheet Kak. Spreadsheet ya berarti. Berarti dari spreadsheet ini isinya klasifikasi kru. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini Kak, hasil kerja atau capaiannya itu seperti apa Kak? Hasil kerjanya kalau di perintis sendiri, hasil kerjanya itu sudah bisa dibilang mau 100% kan. Mau 100%. Tapi ada beberapa memang individu yang belum capai setengahnya karena memang dia masih perlu banyak belajar. Tapi setiap hari selalu dikasihkan challenge yang sesuai dengan indikator untuk bisa menunjang juga klasifikasinya dia. Dikatakan berhasil bisa sampai di proses kerja yang beginner sampai excellent itu dikatakan berhasil seperti apa Kak? Kalau sudah minimal dia tidak bikin kesalahan. Kalau saya menurutku, karena tim memang pasti ada saja salahnya, Tapi jika diberikan challenge atau kesempatan atau saat itu dia salah dan diberikan lagi yang kedua kali dan dia sudah tidak salah, otomatis di situ dia sudah belajar kan Kak. Di situ sudah belajar, jadi sudah mampu untuk bisa dikatakan 50% lah dia berhasil seperti itu. Berarti untuk KPI-nya sendiri dikatakan ada performnya ini kru, berarti dilihat dari 50% untuk krunya ini sudah sampai di performa mana Kak? KPI? Ya KPI kalau dinyatakan bagus performanya itu dikatakan mungkin ada hal-hal yang bisa diukur yang ingin dicapai dari pemberian tugas-tugasnya. Kalau sudah kan sesuai tools tadi yang beginner, performer, excellent. Yang bisa dikatakan capai itu ketika dia sudah di level performer. Tidak perlu sampai excellent. Mungkin kalau excellent masih panjang perjalanannya. Setidaknya dia sudah bisa di performer, sudah bisa dilepas dan itu sebagai pencapaiannya tim dari beginner seperti itu. Berarti tim itu per individu toh? Iya Kak. Per individu dan itu per bulan Kak? Dia itu di training itu tiap hari kita. Training berarti setiap hari capek performer. Iya. Kalau misalnya dia tiap hari ini capek performer, terus tiba-tiba dia turun lagi ke beginner jadi di push lagi supaya ke performer kita. Paham. Berarti ini klasifikasi kru. Contoh ada 5 kru, berarti kita nilai semua klasifikasinya. Apakah ada yang dari performer hari ini? Apakah ada yang dari performer ke beginner atau beginner ke performer? Iya Kak. Paham. Berarti berarti ini masuk job desk harian ya Kak? Job desk harian. Berarti ini masuk job desk harian yang harus kita nilai. Dia klasifikasinya saat ini apa? Di perintis. Perintis seperti itu ya Kak? Kalau di perintis itu mungkin sudah ada
sudah ada 7 yang mau mencapai ke level performer, sedangkan yang ada 3 lagi belum, masih di beginner, masih sementara di push sama saya dan juga trainer-trainer. Oke, paham. Berarti itu untuk develop tim itu salah satunya toolsnya adalah klasifikasi pro. Iya, Kak. Oke, paham. Oke, selesai develop tim, selanjutnya penyelesaian masalah nih, Kak. Di problem solving. Ya betul. Nah, untuk problem solving sendiri atau penyelesaian masalah itu bagaimana prosedur kerjanya, Kak? Kalau prosedur kerjanya untuk problem solving itu kan sudah pasti tim itu ada saja gerakan tambahannya. Nah, di situ saya kayak kelompokkan dulu. Ini masalahnya berat atau bisa berat atau memang saya bisa handle seperti itu. Bukan sebenarnya saya yang sepenuhnya untuk selesaikan, tapi ada beberapa masalah yang bisa saya selesaikan sendiri dan ada yang saya menurut kok bisa seperti ini, tapi ku konfirmasi dulu ke area manager. Biasa seperti itu, dan prosedurnya itu otomatis mulai dari kru ke saya dan ke area manager. Oke, tools yang biasa dipakai untuk penyelesaian masalah ini apa saja, Kak? Kalau untuk tools itu tidak ada sih, Kak, tidak ada tools spesifik. Cuman karena saya suka menjelajahi internet, biasa kalau ada masalah-masalah yang kayak ini kayaknya pernah Kak lihat di sini, gimana nih dulu caranya? Jadi ku cari dulu, Kak. Ku cari dulu, ku searching dulu. Kalau misalnya cocok bisa di sini, ku coba diterapkan. Baru kalau misalnya hasilnya bagus, baru saya jadikan ke solusi, terus saya report ke AM. Oke, paham. Berarti kita menggunakan HP ini nih, Kak, cari. Oke, kalau misal ada masalah yang seperti ini, saya cari dulu di internet apakah solusinya atau permasalahannya sama yang ada di lapangan, lalu dicoba hasilnya bagaimana, lalu di-report di area manager. Oke, paham. Nah, selanjutnya atau hasil kerja yang dicapai ini kayak gimana untuk problem solving, Kak? Masalah yang kemarin ya, mungkin contoh yang bisa aku kasihkan itu kayak yang kemarin aku bikin banyak sekali masalah aku. Apa nih yang kayak contoh ini, Kak, mampu menyelesaikan masalah tepat waktu atau gimana sesuai dengan hasil, sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Kalau mampu menyelesaikan masalah sudah pasti ada sih, ada kayak yang bisa. Cuman untuk hasilnya itu biasa ya pasti sudah kayak tidak sesuai dengan yang kita mau, Kak. Sudah pasti ada seperti itu. Jadi dicarikan lagi solusi-solusi lain, Kak. Iya, seperti itu. Contoh yang pernah bermasalah di outlet itu kayak buldak kan sering dia tidak bisa ketinggal lama di luar. Iya, yang memperbaiki sistem. Iya, kayak bukan sistem, Kak, kayak lebih ke kayak treatmentnya buldak. Treatmentnya buldak. Coba dijelaskan, Kak. Contoh, ini kan buldak dia tidak bisa ketinggal lama, dan kalau misalnya kita paksakan untuk disimpan di wadah, tidak mungkin kan semua keluar orderannya. Kayak maksudku tidak ada contoh kayak tidak ada masuk, pasti tinggal Kak. Nah, jadi ku kasihkan solusi. Kalau ada pesanan, taruh saja di wadahnya itu ayam, terus dituang dari jilgetnya langsung. Jadi tidak ada buldak yang terbuang untuk bermalam. Jadi ibaratnya berkurang minimal seperti itu. Dan itu dilakukan, alhamdulillah kok dari yang awalnya tinggi turun Itu best. Tadi yang itu yang dari tinggi ke turun itu. West. Iya. West. Oke, berarti Westnya turun ya, Kak? Iya, Kak. Yang ide-ide seperti itu kayak yang aku maksud. Penyelesaian masalahnya seperti itu, iya, itu kita dapat di internet atau berdasarkan pengalaman langsung muncul idenya? Biasa itu, Kak, selain internet, pikirkan juga, Kak, merenung dulu. Kira-kira harus kira-kira kalau begini bagaimana? Begitu. Berarti ini masuknya sebenarnya ide kreatif.
Iya Kak. Oke, berarti ide kreatif dan penyelesaian masalah ini berkesinambungan ya, atau bisa jadi baurkan. Iya bisa Kak. Oke, silakan dilanjut Kak. Kayak kita pikir kayak gimana dulu? Selain itu kayak selain budak tuh Kak, kadang itu kayak permasalahan juga yang paling sering itu di silkap. Kan pernah ada komplain itu tidak erat tidak erat silkapnya, jadi tumpah. Nah, jadi saya cari cara bagaimana caranya supaya dia tidak tumpah, bagaimana caranya supaya dia tidak ada komplain seperti itu lagi. Nah, caraku itu suhu ku analisa dulu silkapku. Ini dia apanya kira-kira yang bermasalah, adakah kerak-keraknya yang tidak dibersihkan, adakah apanya yang tidak dikasih minyak atau apa, seperti itu. Ku analisis dulu silkapku, terus ku analisis cara tim bekerja. Cara tim bekerja apa yang kira-kira dia miss, entahkah itu dia tidak cek baik-baik, entahkah dia langsung saja kasih keluar atau bagaimana. Jadi pas saya kerjakan kerjaan itu, aku coba lakukan dengan kok saya kasih begini, kira-kira bagaimana hasilnya. Dan ada nggak di kesimpulan yang kalau misalnya ada orderan bungkus itu wajib 2 kali ditekan, ya supaya dia erat. Terus sudah itu setelah keluar ku taruh secara terbalik. Jadi semisal dia memang bocor, dia keluar memang. Dia keluar memang. Jadi kalau misalnya dia tidak bocor, otomatis dia sudah erat. Seperti itu. Tinggal seperti itu. Berarti itu salah satu ide tak supaya penyelesaian masalah ini tercapai. Iya Kak. Oke, dari penyelesaian masalah dan ide kreatif ini Kak, itu ini Kak, apa yang ingin dicapai dari hal penyelesaian masalah ini? Contoh, mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik, atau mampu menyelesaikan masalah setidaknya 3 kali dalam sebulan, atau bagaimana Kak untuk KPI ini? Kalau tujuannya itu Kak satu kepuasan customer. Karena kalau misalnya produk-produk yang sampai customer itu cacat atau kurang bagus, otomatis berdampak ke performa outlet, entah itu ke performa timnya, entah itu ke rating oilnya, atau lagi-lagi kembali ke omset, karena pasti kalau customernya puas dia bakal balik seperti itu. Paham. Ini kepuasan customer ya Kak? Apa ini dalam sebulan atau KPI-nya itu kepuasan customer itu mencapai 80%, 90% atau berapa persen ya Kak? Saya tidak bisa sebutkan angkanya Kak, tapi yang bisa ku jadikan indikator pencapaiannya itu kalau customer itu balik lagi. Seperti itu Kak. Karena kan kalau seperti contoh di Sudiang kemarin itu ada customer loyal yang awalnya dia baru sekali datang, baru makan di sini, sudah disurvei, sudah aku survei itu hari sempat Kak sudah pernah makan di sini, yang baru pertama kali. Nah, tiba-tiba besoknya atau beberapa hari setelahnya dia datang lagi. Itu salah satu indikator pencapaianku menurutku Kak. Berarti indikator penyelesaiannya kalau penyelesaian masalah saya baik atau dari komplainan itu, customer bisa balik lagi kembali untuk berbelanja atau menikmati makanan di Bulky. Paham Kak. Itu baru job desk menaikkan performa Kak, job desk utama tak, tugas pokok utama tak. Nah, apakah ada lagi tugas pokok utama tak dari sebagai leader outlet? Itu sih Kak yang mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Bagaimana dengan pelaporan data Kak, atau laporan? Laporan data. Apakah kita mengerjakan juga? Iya, sudah pasti Kak, ada di laporan barang, laporan report ke area manager, seperti itu. Itu kayak tools yang diberikan area manager yang dikerjakan. Bisa dijelaskan lebih lanjut Kak mengenai laporan dan report itu prosedur kerjanya seperti apa? Karena biasanya ada tambahan seperti barang, hal lainnya, dan beberapa yang dikerjakan lagi mengenai laporan ini. Kalau di laporan itu tersendiri Kak, area manager sendiri itu dia berikan beberapa report kayaknya MOM, rekap absensi, product waste, sama klasifikasi kru dan KPI, dan juga tes SOP. Terus untuk di prosedurnya itu ada di SOC,
ada Ki di SOC quality control yang dijalankan sama 5R. Nah, SOC itu dia berhubungan Ki sama menurutku berhubungan Ki dengan MOM dan report. Ada juga report pengadaan Kak. Report pengadaan. Ya, dia berhubungan Ki dengan itu karena dia indikator-indikatornya itu bisa kita nilai Ki ini bakalan bermasalah Ki untuk outlet atau tidak, seperti itu. Terus untuk di pengadaan sendiri itu ada Ki di kayak inventaris yang tertera di situ. Adakah yang kekurang, adakah yang hilang. Jadi kalau misalnya di situ saya tidak checklist Ki SOC-nya, otomatis hilang Ki atau kurang dan saya bakalan isi di link pengadaan. Seperti itu. Berarti ini ada laporannya kayak MOM, rekap, terus KPI, SOP sama pengadaan inventaris. Iya. Oke. Terus SOC dan 5R itu apa Kak? Kalau SOC Kak, kalau SOC QC sama 5R itu dia kayak prosedurnya untuk kerjakan kita report. Oke, baik. Berarti SOC, 5R, QC, quality control ini dan 5R itu masuk untuk ini pengerjaan MOM hingga SOP gitu ya Kak. Oke, kita ke SOC ini Kak. SOC ini untuk apa? Itu station and check station on checklist kalau nggak salah itu kepanjangannya. Itu yang dia di situ ada indikator-indikator yang masuk di MOM. Contoh di situ ada ki di bagian station kasir. Station kasir itu apakah dia kasir paham product knowledge, apakah kasir paham hospitality, apakah kasir paham apakah kasir upselling dan lain-lain. Itu masuk ki biasa di MOM. Jadi bisa Kak, kalau misalnya tidak aku checklist, bisa Kak kasih masuk. Oh, ini kasirku tidak upselling Ki. Jadi masuk Ki lagi di MOM di bagian develop team, harus ke develop Ki lagi tim, seperti itu. Sedangkan kalau di checklist itu SOC itu ada juga checklist pengadaan. Yang kalau misalnya inventaris tidak ada yang jadi saya tidak checklist, saya kasih masuk di link barang pengadaan. Oke. Kalau quality control? Kalau quality control sendiri itu Kak untuk tools untuk mengecek produk. Cek produk, kualitas produk. Tiap hari dicek bagaimana Ki ayam, bagaimana kualitasnya ayam mentah, bagaimana kualitasnya ayam tergorengnya koki, bagaimana Ki nasi, berapa derajat juga dan lain-lain. Itu dia masuk di reportnya area manager nggak masuk kayaknya quality gate kali ada di quality gate. Ada quality gate juga. Iya, tapi dia itu via WA. Oh, berarti quality gate ini di WA. Iya. Oke. Ini untuk produk Kak? Iya, untuk produk. Oke, untuk produk. Oke, quality control selain produk apa lagi Kak? Ya sementara itu yang quality control baru di produk Kak. Oke. Kalau 5R Kak? Kalau 5R itu kayak penataan barang Kak. Bagaimana Ki layout outlet yang yang bisa Ki operasional itu tidak terhambat, seperti itu. Kayak layoutnya, kayak susunan barangnya, kayak seperti itu. Oke, paham. Quality gate ini masuknya juga di produk Kak? Iya, masuk Kak, karena di situ di report kualitas bahan makanan. Oke, paham. Ini Kak juga untuk tools yang dipakai, apakah menggunakan spreadsheet? Iya, ada yang spreadsheet, tapi yang quality gate itu dia by WA. Oke, WA dan kertas ada? Kertas itu yang SOC, QC sama 5R itu kertas Kak. Oke, paham. Oke, berarti menggunakan HP ya Kak? HP atau pakai tablet? Iya. Kita menggunakan tablet Kak? HP. HP gitu? Iya. Oke, selanjutnya. Nah, hasil kerja atau capaiannya yang diinginkan melalui laporan dan report ini seperti apa Kak? Sudah pasti untuk SOP yang terstandar, operasi yang terstandar sesuai SOP. Nah, bisa Ki semisal krunya ganti-ganti tapi standarnya sama, seperti itu capaiannya Kak. Oke, SOP yang terstandar gitu ya Kak, itu capaiannya. Oke, selanjutnya kalau dinyatakan ini
berhasil atau apa hasil yang ingin dicapai dengan pemberian tugas laporan ini Kak? Apa hasil yang ingin dicapai? Ya kayak KPI-nya Kak. Apa nih? Kalau report sudah pasti data-datanya valid. Oke, Saya mau data valid. pasti sudah data-datanya valid dan bisa menunjang juga pekerjaannya AM. Untuk karena beliau juga pasti sudah mereport untuk dari datanya juga kita. Jadi ya itu pencapaiannya Kak. Oke. Nah, biasanya kalau report itu ada harian, mingguan, bulanan. Iya. Nah, bagaimana dengan Kak Nisa? Apakah mengerjakan report mingguan hingga bulanan Kak? Aku kerjakan jika, tapi ada memang saya kayak gimana ya, ada yang kayak tidak bisa di hari itu biasa baru kerja gitu. Oke, paham. Berarti ada memang harian ya Kak? Ada yang harian. Itu seperti apa Kak job desk-nya? Harian Report itu seperti apa? kalau yang harian itu ada di rekap absensi. Oke. Ada itu yang SOC, Oke. SOC, QC sama 5R itu harian Kak. Oke, mingguan Kak? Mingguan itu ada di klasifikasi kru. Oke. Klasifikasi kru, terus ada juga harian ada juga menlut Kak. Menlut. Oke. Di luar itu, di luar yang tadi. Banyak sekali sebenarnya Kak. Oke. Baru ingat. Oke, banyak ya Kak kerjaan Banyak. di dalam. Klasifikasi kru itu mingguan. Ada lagi Kak? Klasifikasi mingguan, kalau mingguan apa lagi itu yang pengadaan kalau nggak salah Kak. Pengadaan. Iya. Oke. Kalau WS juga mingguan. Oke, WS. Bulanan? Bulanan ada di KPI. Ini KPI kru ya? Iya, Nah, KPI kru. Ada di tes SOP. Oke. Tes SOP? Iya. SOP yang seperti apa yang dites Kak? Ada di link tes SOP-nya tim di tes tiap bulan Kak. Tiap akhir bulan itu dites. Nah, itu nanti nilainya dimasukkan di report. Oke, berarti ada banyak gitu ya Kak. Berarti laporan ini ada sifatnya kerjaan harian, kerjaan bulanan, dan kerjaan mingguan. Oke, paham. Oke, dan ini KPI-nya dari semua laporan ini itu harus datanya valid dan bisa membantu menunjang kerjaan area manager. Oke, paham. Nah, selanjutnya nih Kak, apakah ada hal lain yang menjadi tugas pokok Kak? Selain report dan menaikkan performa lab atau omsetnya? Itu juga. Oke, itu dia. Oke, bagaimana dengan ini Kak? Apakah Kak Nisa juga melakukan penyetoran uang? Iya. Oke, berarti melakukan penyetoran uang ya Kak. Nah, prosedur kerja untuk melakukan penyetoran itu seperti apa Kak? Prosedur kerjanya itu Kak dilihat dulu laporan sebelumnya, laporan shift 1 dan shift 2. Oke. Itu dicek sesuai kan laporannya, sesuai dengan angka setoran yang bakal disetor, sesuai dengan ISB dan lain-lain. Itu kalau sudah saya susun laporannya, laporan setorannya shift 1 sama shift 2 sudah saya susun. Saya pergi ke bank atau ke ATM. Oke. KTM untuk menyetor, dan itu ke Golki Sukses Mulia rekeningnya Kak. Oke, berarti rekeningnya ke Golki ya? Iya, ke Golki Sukses Mulia PT. Oke. Nah, untuk toolsnya atau apa saja yang biasa kita pakai untuk penyetoran Kak? Jika kode bank sih. Oke, kode bank Iya. berarti kita menggunakan HP. Iya, HP. Nah, selanjutnya Kak, hasil kerja atau capaian penyetoran itu seperti apa Kak? Kan sudah ada target, bukan ada target sih, ada batas waktu. Oke. Ada batas waktunya. Nah, pencapaian itu kalau misalnya dia sudah tidak di-tag kalau karena kalau di-tag di grup karena sudah lewat batas waktu ya tidak tercapai di merasa Kak. Oke, berarti hasil kerja atau capaiannya itu berada tidak di tag atau tidak ditarik lagi kembali untuk mengerjakan penyetoran atau melakukan penyetoran. Iya Kak. Oke, baik. Kalau KPI-nya Kak, KPI melakukan penyetoran ini seperti apa? KPI yang gimana maksudnya Kak? Contoh kayak mengerjakan penyetoran tepat waktu atau
melakukan penyetoran hamin beberapa jam atau tidak ada data yang minus atau gimana gitu kan? Sudah pasti Kak, sesuai dengan jumlah, sesuai dengan jumlah yang akan disetor, dan sesuai dengan jumlah yang akan disetor. Terus waktunya juga tidak apa ya, tidak keluar dari batas waktu, dan apa lagi ya, itu juga dua. Oke, dua berarti jumlahnya ini harus memang sama. Iya, harus kita sesuaikan. Plek ketiplek gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya juga ada di tidak lewat DL untuk melakukan penyetoran. Oke, ada lagi yang menjadi job desk ini, job desk utama yang berarti kan? Enggak juga jika karena bisa di kasir utama, cuman kalau misalnya ada leader wajib ke leader. Oke. Ini setiap hari melakukan penyetoran Kak? Setiap hari. Oke, berarti ini maksudnya tambahannya Kak? Iya. Pekerjaan tambahan. Nah, dan bisa dikerjakan oleh kasir. Dan ini masuknya klasifikasinya harian. Iya, harian Kak. Oke, ini tambahannya Kak. Oke, ada lagi yang menjadi tugas tambahan Kak? Tugas tambahan apa tadi? Yang paling sering, yang mungkin paling backup tim jika kalau misalnya ada key yang tim tidak masuk, ya leadernya yang turun backup. Oke, paham. Backup tim di. Iya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan OJT Kak? mengajar OJT. Kalau saya pribadi tuh Kak, cara mengajar OJT ku itu ku terima dulu sudah pasti, ajarin dulu baca BOK, bukan aja kayak persilahkan dulu baca BOK, terus ku kenalkan station apa saja, yang dimana kasir, dimana key checker, dimana gepreker. Setidaknya dia tahu, dia kalau misalnya dia kerja di sebagai ini, dia tahu dia di sini tempatnya, seperti itu. Terus sudah itu biasa saya mulai dari bawah dulu Kak. Contoh kalau misalnya dia perlu dapur, saya ajar sebagai helper dulu, entah itu melipat dos, entah itu melipat nasi, seperti itu, yang tidak berat dulu. Terus sudah itu saya melangkah lagi ke besokannya, itu saya baru ajar lagi ke tahap penyajian nasi, kayak masak nasi, seperti itu. Terus kalau sudah mahir nih, bisa masak nasi, bisa nimbrung pekerjaan, yaitu biasa aku lepas ke temannya. Satu timnya? Iya, ke satu timnya, supaya selain dia bisa lebih aktif mungkin sama temannya, bisa juga kayak kupercayakan juga timku supaya bisa nak ajar, dan situ bisa kalian nilai timku yang tim lamaku untuk ini bisa jadi PIC shift, seperti itu. Jadi bisa jadi PIC atau bisa mungkin bisa nanti ajukan ke area manager untuk jadi koordinat trainer, karena dia sudah terbiasa OJT baru. OJT baru. Oke, berarti ini masuk tugas tambahan OJT tadi Kak? Iya. Oke, berarti OJT juga salah satu masuk di job desk tambahan Kak. Berarti seperti itu untuk prosedur kerjanya Kak. Kalau toolsnya sendiri yang biasa digunakan toolsnya untuk OJT apa Kak? Itu Kak yang kertas OJT-nya. Kertas OJT-nya diisi sesuai indikator yang sudah dia kerjakan. Nah, untuk hasil kerjanya itu atau hasil kerja capaiannya itu sudah dijelaskan tadi Kak? Hasil kerjanya otomatis itu tim anak OJT itu dia tahu SOP, minimal dia tahu SOP, dan ketika ditanya dia mengerti. Jadi ketika sudah tahu SOP dan di lapangan dia lakukan, dan di tes juga dia jadi itu salah satu pencapaian. Pencapaian. Jadi untuk dikatakan berhasil mencapai capaian itu bagaimana Kak? Apakah contoh 50% menguasai SOP atau gimana? Minimal, kalau saya pribadi Kak, dia minimal tidak, kalau selalu sampaikan di tim anak OJT, saya suka lihat OJT yang aktif. Saya suka lihat OJT yang aktif, yang biar banyak tanya, yang penting dia aktif. Seperti itu, karena daripada dia yang diam, bengong, tidak tahu mau ngapain, diarahkan dia tidak mau, diarahkan setengah-setengah, seperti itu. Tapi kalau misalnya OJT yang aktif itu pasti dia cepat atau lambat langsung kuasai Kak, 2 hari 3 hari,
seperti itu Ki. Oke, berarti lebih aktif ya bertanya gitu ya Iya. Kak, dan hal lainnya. Oke, sempat tadi dimention mengenai backup tim Kak. Iya. Oke, kalau backup tim bagaimana prosedur kerja Kak? Kalau saya tergantung posisi apa yang saat itu dibutuhkan. Nah, tapi paling sering itu dari arahannya area manajer sendiri itu kalau bukan sih Kak Fitri, tapi ada Ki arahan-arahan di area manajerku sebelumnya. Itu selalu ku ingat kalau misalnya kita backup tim, ambil yang paling mudah atau yang paling krusial. Jadi jangan di tengah-tengah. Contoh yang paling mudah itu ya paling jadi breaker seperti itu. Terus yang paling krusial ya paling di checker. Di checker. Nah, jadi saya lihat di situ kalau misalnya dibutuhkannya itu ada kasir. Jadi tim yang awalnya saya jadikan checker, saya kasih naik ke kasir, jadikan kasir, dan saya yang ambil job desk-nya sebagai checker. Semisal juga kalau misalnya dibutuhkan ini gebreker, koki, itu gebreker saya kasih naik ke koki, terus saya ambil alih ke gebreker. Oke, seperti itu ya Kak untuk prosedur kerjanya, jadi bisa Ki di over naik level gitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya tools yang biasa digunakan untuk hal itu? Tools dari sih Kak. Oke, berarti untuk koordinasinya langsung biasanya menggunakan WA aja ya? Iya Kak. Oke. Atau untuk backup tim, dikatakan backup tim ini berhasil itu seperti apa Kak? Hasil kerja atau capaiannya? Sudah pasti tidak ada komplain kan? Oke, tidak ada komplain. Tidak ada komplain karena apalagi kan di gebreker dan checker ini dia bagiannya kayak ibaratnya dia yang bikin produknya customer. Jadi kalau misalnya gebreker ada kesalahan dan checker tidak periksa dengan baik, pasti efeknya ke customer, keuangan customer seperti itu kan. Oke, tidak ada komplain. Iya. Nah, ini untuk KPI-nya sendiri, backup tim itu seperti apa Kak? Pencapaiannya berarti ya tadi. Baik, Kak. Apa? Boleh kayak gitu, mungkin lebih ke arah komplainnya menurun atau Iya, gimana? komplainnya menurun Kak, dan customer bintang 5 lah kalau itu seperti itu, dan customer balik lagi. Oke, bintang 5 dan balik lagi Pak. Iya. Oke, kalau berarti hasil kerja atau capaiannya juga bisa mengerjakan pekerjaan yang di backup. Iya Kak. Gitu, Pak. Seperti itu ya? Oke, berarti dari hasil kerja itu, hasil kerja bisa mengerjakan pekerjaan dari kru yang di backup, dan KPI-nya itu bisa maaf Pak, berarti ada dari dapur itu. Iya. Oke, berarti KPI-nya itu tidak ada komplainan gitu ya Kak, tidak ada komplainan dan mendapatkan bintang 5 dan customer balik lagi. Oke, paham. Ada lagi Kak yang jadi tugas tambahan tak? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya nih Kak, tugas mana dari 5 tugas ini? Nah, tugas mana yang paling penting Kak? Yang paling penting untuk dan berdampak besar jika tidak tercapai? Ada menaikkan performa outlet omset, ada laporan, ada OJT, ada penyetoran, ada backup tim. Yang mana yang paling penting dan berdampak besar kalau tidak tercapai? Itu yang developing Kak. Developing, berarti Menaikkan performa. Oke, menaikkan performa. Iya. Oke. Kenapa ini yang jadi paling penting Kak? Karena kan goalsnya leader itu otomatis kayak tim ini bisa semua station, bisa autopilot. Oke. Dan harapannya juga untuk develop tim itu untuk tim bisa naik ke jenjang lebih tinggi. Oke, paham. Oke, saya sudah dapat nih Kak bagaimana prosedur kerjanya di menjadi leader outlet itu sendiri, dan ada 5 poin menurut dari Kak Nisa. Oke, selanjutnya nih Kak, kewenangan jabatan. Nah, mengenai keputusan. Nah, keputusan apa saja yang dapat Kak Nisa ambil sendiri tanpa persetujuan dari atasan atau AM? Keputusan apa saja? Ya Kak, yang bisa diambil sendiri. Yang bisa keputusan sendiri. Kalau saat ini yang keputusan itu ada mungkin di formasi tim. Formasi? Iya, di formasi tim. Entah itu siapa yang menjadi checker, siapa yang jadi kasir, kayak formasi harian jika. Oke, formasi harian ya Kak? Iya. Oke, dalam hal apa Kak Nisa memiliki hak menyetujui dan menolak suatu hal? Kita kayak menyetujui dulu.
Dalam hal apa? Iya kak. Kalau misalnya kalau misalnya itu di formasi tim, kalau saya setuju itu kalau misalnya di lapangan itu saya bisa lihat, oh ini tim bagus di posisi ini, oh ini tim kalau saya tempatkan di ini dia begini, seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Berarti sesuai dengan kebutuhan. Iya kak. Kalau menolak? Kalau menolak tergantung lagi kak, apakah tim ini mampu, dia mampu atau tidak. Semisal awalnya dia jadi waiters, tiba-tiba saya arahkan ke jadi kasir, kan dia sedangkan ini waiters belum pernah menyentuh, otomatis kan siapapun yang yang misalnya kayak mengarahkan itu dia jadi kasir, kan saya bakalan tolak karena dia belum pernah. Seperti itu kak. Pasti saya tempatkan yang lebih berpengalaman. Baik. Nah selanjutnya nih kak, apakah Kak Nisa memiliki kewenangan memberi tugas kepada orang lain? Orang lainnya siapa nih kak? Kayak tim tak? Oh iya, ada kak. Ada ya. Selanjutnya Kak, apakah Kak Nisa memiliki hak menandatangani dokumen tertentu? Ada kak. Itu seperti apa itu ayam? Bukan ayam kali, barang-barang dari vendor. Barang-barang dari vendor itu. Terus itu jika kalau harian barang-barang dari vendor. Nah, apakah Kak Nisa bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran? Tidak. Kalau barang inventaris Kak? Barang inventaris itu kan dibawakan sama GA Kak. Berarti bertanggung jawab? Iya, sudah pasti Kak. Kalau sumber daya lainnya? Sumber daya lainnya seperti apa itu Kak? Mungkin ada hal-hal lain yang kita tanggung jawabkan sumber dayanya, atau cuma penggunaan anggaran dan barang inventaris saja? Tidak ada sih. Baik. Nah, apakah Kak Nisa dapat menegur, menilai, dan memberi saran kepada bawahan? Iya Kak. Selanjutnya Kak, dalam kondisi apa Kak Nisa dapat mengambil keputusan mendesak? Dalam kondisi apa? Ya Kak. Kalau misalnya mungkin atasan tidak bisa dihubungi, seperti itu. Biasanya itu saya ambil keputusan yang yang di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah kayak bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Seperti itu Kak. Kayak gitu. Bisa dijelaskan contohnya Kak? Contoh seperti ini paling biasa. Kayak barang, contoh misalnya mau dioper, kayak barang ini kita lihat kekurangan, jadi saya hubungi dulu. Kalau dihubungi area manager dia tidak bisa, tidak angkat atau tidak respon, sudah dihubungi juga di bagian gudang tidak direspon, saya biasa inisiatif telepon yang operator terdekat yang mana, karena biasanya kan memang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kayak tidak pernah dilakukan, saya juga biasa takut juga kan. Tapi kalau misalnya kayak seperti itu biasa saya telepon langsung dia terdekat, apakah ada ini, saya minta tolong untuk dioperkan. Jadi nanti saya tinggal kasih tahu ke area manajer saya kayak, Kak ini saya ambil di sini karena jumlah barangnya seperti ini. Jadi baru seperti itu Kak. Kalau keadaan mendesak rata-rata seperti itu, kalau keadaan mendesak sih Kak. Paham. Berarti dilihat juga dari mendesaknya. Iya, perlunya ini hal ini. Selanjutnya Kak, mengenai batasan jabatan tak, mengenai keputusan atau tindakan apa yang Kak Nisa tidak dapat ambil sendiri? Keputusan yang tidak dapat saya ambil sendiri. Apa nih Kak? Mungkin sejauh ini yang sepengalamanku itu ada di pemutusan kontrak tim. Kayak itu. Kayak contoh Kak, kayak ini timku dia ada masalahnya, tidak bisa menurutku tidak bisa di sini, nggak bisa di outlet, nggak bisa kerja dan lain-lain. Dan biasa aku tanya dulu ke area manajer, aku sampaikan dulu, Kak ini seperti ini. Tapi kalau area manajer aku bilang coba dulu, develop dulu, jadi aku ajar dulu. Tapi kalau memang keputusannya dari area manajer tidak sama dengan saya, udah aku aja Kak.
Oke, berarti pemutusan kontrak ya kak? Iya kak, seperti itu. Oke. Tidak lulusan kayaknya kak, bukan pemutusan kontrak. Iya, iya tidak pemutusan kontrak itu ya. Oke, selanjutnya kak, apa saja hal yang harus selalu Kak Nisa konsultasikan atau minta persetujuan kepada atasan atau AAM? Hal yang selalu ku konsultasikan kak ini, Ya kak. apa ya? Paling sering ku konsultasikan di semuanya sih kurasa kak. Seperti apa tuh kak? Bisa disebutkan? Semuanya kurasa kayak, tapi biasanya kalau saya ke kafeteria itu ada solusiku, ada penyelesaianku baru ku sampaikan maka ya, contoh kayak kemarin saya sampaikan terkait timku yang selalu terlambat. Oke. Ku selesaikan dengan cara bikin komitmen sama tim, bilang kalau misalnya ada kita lagi terlambat ada punishment, bersihkan guest trap atau membersihkan area playground. Dan aku sampaikan ke kafeteria, kak ini timku ada seperti ini dan solusiku bikin kak komitmen sama tim. Baru kalau misalnya ku konsultasikan ke kafeteria dan sampaikan kayak, oh bagus itu bisa dilakukan, kulakukan kak, seperti itu, ku teruskan tapi kalau misalnya menurutnya kafeteria tidak, ya tidak ku lanjutkan. Oke, berarti minta persetujuan juga dari hal-hal IDETA ya? Iya kak. Oke, selanjutnya kak, apakah Kak Nisa ada dokumen atau proses yang tidak diizinkan untuk akses atau tanda tangan? Kalau sejauh ini tidak ada kak, karena kalau ada yang sesuatu yang sampai di outlet otomatis saya aja yang tanda tangan sih. Oke, paham. Apakah Kak Nisa dibatasi dalam hal penggunaan anggaran, jumlah tertentu atau jenis pengeluaran? Jenis pengeluaran mungkin kak, karena ada barang-barang yang kayak urgent tapi tidak bisa digunakan uang kasir, tidak bisa digunakan uang kasir, jadi tidak digunakan. Oke. Selanjutnya kak, apakah Kak Nisa pernah mengalami situasi di mana Kak Nisa tidak dapat menyelesaikan tugas karena ada batas kewenangan? Mungkin di akses high-risk jika waktu awal-awal. Akses high-risk waktu awal ya? Iya. Kenapa itu kak? Kayak kak ini tidak bisa ini, mungkin butuh approval kayak seperti itu. Oke, sekarang gimana kak? Sekarang aman kak. Oke, berarti untuk saat ini sudah aman ya kak? Bisa mungkin menyelesaikan tugas tak? Iya. Berarti bisa dikatakan ini tidak ada? Bisa juga seperti itu, tapi kan ada beberapa juga kayak sistem kayak apa approval yang kayak cuti itu kan memang harus sesuai area manajer juga. Iya, biasa itu kalau misalnya ada cuti itu koordinasikan dulu ke beliau, kak ini ada mau cuti seperti ini, kalau menurut tak bagaimana? Oke, berarti dari akses cuti juga ya yang menjadi batas kewenangan dari Kak Nisa. Oke, selanjutnya kak, siapa yang memiliki kewenangan akhir dalam keputusan penting di leader kak? Di leader. Berarti di sini maksudnya ruang lingkup outlet atau di perusahaan? Oke, di bidang kerja kak? Di bidang kerja otomatis area manager kak. Oke, ini ya kak berarti. Iya. Oke, selanjutnya untuk lingkungan kerja kak. Di lingkungan kerja ini di mana lokasi utama Kak Nisa bekerja? Di Perintis. Oke, di Perintis. Apakah itu di lapangan kak atau di area produksi atau gimana? Di semua outlet kak. Oke, di outlet produksi, ya, di lapangan. Oke. Nah, selanjutnya apakah Kak Nisa bekerja di dalam ruangan tertutup, terbuka atau berpindah-pindah lokasi? Berpindah-pindah. Oke, berpindah-pindah ya. Oke, selanjutnya kak, dalam melaksanakan tugas Kak Nisa bisa digambarkan berapa persen Kak Nisa melakukannya dalam ruangan dan berapa persen Kak Nisa lakukan di luar ruangan? Kalau di luar ruangan itu biasa kalau saya sudah selesai controlling di dalam ruangan, kayak selesai kayak mau kerja report, itu saya di luar ruangan. Dan contoh kayak entah itu di kayak di kafe, itu kan seperti itu. Tapi selesai jam kerja kak. Oke. Selesai jam kerja. Oke. Ya seperti
seperti itu. Oke, berapa persen itu lah kira-kiranya yang mengerjakan di luar ruangan? Di luar ruangan paling kayak 40% juga. Oke, 40%. Sisanya itu selebihnya di dalam ruangan semua. Oke, seperti apa Kak pekerjaan yang ada di dalam ruangan? Controlling, Oke, controlling tim. Oke, controlling ya Kak berarti. Iya Pak. Oke, selanjutnya Kak, apakah tempat kerja tak bising, panas, dingin, berdebu atau memiliki kondisi khusus lainnya? Dingin. Dingin. Oke. Selanjutnya Kak, apakah pekerjaan Kak Nisa dilakukan di bawah tekanan waktu, target atau jadwal yang ketat? Tidak juga. Oke, tidak ya Kak? Iya. Oke, berarti so-so aja sih. Iya. Nah, apakah Kak Nisa menggunakan alat berat, mesin, atau peralatan berisiko tinggi? Paling yang beresiko tinggi itu ada di yang elektronik, jika yang kayak warmer Oke. gitu kan bahaya gitu biasa itu Kak. Oke, berarti kayak warmer gitu ya Kak? Itu juga. Oke, apakah pekerjaan Kak Nisa menuntut posisi fisik tertentu dalam waktu lama? Contoh duduknya lama, terus berdiri, bungkuk, angkat beban? Berdiri Berdiri ya Kak? lama, iya. Oke. Biasanya berapa menit atau berapa jam berdiri? Kalau tergantung rush hour Kak. Oke. Kalau rush hournya 3 jam itu bisa 3 jam berdiri. Oke. Oh ini Kak, kan kita biasanya kerja berpindah-pindah gitu ya Kak. Nah itu berpindah-pindah lokasi itu seperti apa Kak? Contoh travel pad dari dapur ke dine-in pergi cek lagi ke lantai 2 dine-in kayak seperti itu juga yang berpindah-pindah seperti itu. Oke, berarti naik tingkat juga lantai gitu ya Kak, yang Iya. dan ini. Oke, berarti Kak Nisa ini yang di outlet baru ya, Iya. yang dua lantai itu yang besar. Oke. Iya Kak. Selanjutnya untuk resiko pekerjaan Kak, apakah pekerjaan Kak Nisa memiliki resiko pekerja kecelakaan kerja? Seperti terjatuh, tertimpa, tersengat listrik, dan sebagainya. Enggak aja sih Kak. Oke. Nah, apa saja yang menjadi penyebab kalau resiko-resiko itu terjatuh Kak? Terjadi. Mungkin penyebab nih. Kalau di penyebab ya mungkin dari kaliannya di tim. Contoh kalau misalnya warmer, contoh kalau misalnya warmer tersetrum seperti itu, ya mungkin dari pemakaian dari tim suhunya tim yang terlalu tinggi atau seperti apa. Terus kalau di tangga ya mungkin kalau yang kayak mungkin yang paling kayak menurut bahaya sekarang itu sih Kak di tangga aja karena kayak agak curam sih, nggak curam banget, cuman kalau naik kalau turun nih kayak jangan kayak mungkin agak sedikit seperti itu. Iya. Jadi ini tim agak hati-hati kalau naik turun tangga Ki. Oke, berarti di tangga juga ya kayak Iya, jadi tantangannya. Iya. Kayak curam begitu. Nah, apakah ada paparan terhadap bahan kimia, panas, api atau zat berbahaya lainnya Kak? Api Kak. Api, Karena ya? kompor, Kak. Oke. Apakah Kak Nisa memiliki risiko stres tinggi karena beban kerja atau tuntutan pelanggan? Stres tinggi, nggak tinggi jika masih middle aja. Oke, masih tengah-tengah ya. masih tengah-tengah karena pasti ada juga problem yang kayak kupikirkan sekali bagaimana caranya, bagaimana penyelesaiannya, pasti ada kayak seperti itu. Tapi ya tidak setiap hari juga rasakan. Oke, baik. Apakah pekerjaan Kak Nisa melibatkan risiko kesehatan seperti kelelahan mata, gangguan pendengaran, atau gangguan postur tubuh? Nggak ada juga. Oke. Nah, apakah Anda sering bekerja lembur atau di luar jam kerja normal? Nah, itu kan seperti yang aku sampaikan di kafe Kak kerja. Oke, di kafe dan itu 40% ya Kak? Iya. Iya. Oke, berarti sering kerja di luar jam kerja? Iya, sering Oke. kerja di luar jam kerja. Oke, apakah terdapat prosedur keselamatan kerja khusus yang harus diikuti? Itu yang apa namanya tuh? Apa namanya itu yang pemadam api Kak? Apa? Iya, Oke. apa? Oke, dalam kondisi darurat, apa tindakan atau peran Kak Nisa? Apakah Anda dilibatkan dalam penanganan? Iya, sudah pasti Kak. Oke, bisa diberikan contohnya Kak?
sudah pasti kalau misalnya penanganan, kalau contoh ada hal darurat seperti kalau darurat di outlet itu yang paling sering itu ya kayak kekurangan ayam, kekurangan ayam di semua outlet. Nah biasa itu kalau misalnya saya sekalipun saya tidak ada di outlet yang kayak saya off atau apa, tapi kalau kekurangan bahan stok utama itu pasti saya gelisah. Pergi cari sendiri kak, pergi cari di mana kak bisa mengoper, atau kalau kayak kemarin itu ada momen di mana harus beli di KTI. Nah saya cari sendiri turun tangan. Oke, paham kak. Nah selanjutnya kak, mengenai hubungan kerja dari Kak Nisa. Nah apakah jabatan Kak Nisa ini berhubungan langsung dengan divisi lain dalam melakukan tugas sehari-hari? Sudah pasti. Oke. Divisi apa kak? Divisi itu warehouse. Iya di warehouse. Sudah apalagi di marketing. Oke, marketing. Terus sejauh ini baru itu GA. Terus HR juga. Oke, HR dan apa lagi itu sih. Oke, kalau finance? Oh iya, accounting. Oke, accounting. Oke, apa yang biasa dilakukan tugas yang dikerjakan di divisi lain kak untuk warehouse sendiri? Otomatis di barang, warehouse untuk barang. Bagaimana ki stok untuk koordinasi terkait stok barang yang ada di outlet. Terus kalau di apa lagi tadi kak? Marketing itu biasa kalau terkait promo-promo. Promo apa saja. Terus biasa juga terkait potongan-potongan harga yang kayak voucher seperti itu kak, biasa koordinasi. Terus di finance juga kalau GA itu di inventaris, apa yang perlu diadakan dan apa yang perlu diperbaiki. Terus kalau di finance itu yang masih kayak masalah ESB seperti itu. ESB. Iya. Ya, kenapa itu ESB? Itu ke aplikasi kasir. Oh iya. Iya, itu yang paling sering sama accounting. Biasa juga yang masalah barang juga kak, selisih atau tidak seperti itu. Oke, masalah selisih juga ya kak? Iya. Oke, kalau di HR? Kalau di HR itu masalah high-risknya tim kak. Itu yang kayak kalau ada yang mangkir, kalau ada yang terlambat atau error di high-risk, biasa seperti itu. Oke, berarti warehouse ini sudah masuk SCM ya kak? Oke, SCM itu maksudnya di barang, stok barang. Iya. Kalau bagian eksternal kak, contoh dengan perusahaan lain atau lembaga instansi lain, kayak bagaimana dengan vendor kak? Oh vendor? Ya. Oh vendor ayam? Ya vendor ayam. Itu kayaknya juga kak. Oke, masuk ya. Apa yang biasa kita kerjakan kak? Kalau di vendor itu ya paling kalau misalnya barang datang dihitung fisik terus ditandatangani surat jalannya. Oke, dihitung dan TTD. Iya. Oke, dalam pelaksanaan kerja nih kak, nah bisakah Kak Nisa uraikan acuan kerja yang digunakan dalam pelaksanaan masing-masing tugas dalam jabatan ini kak? Masing-masing tugas. Ya, acuan kerjanya kak. Acuan kayak gimana tuh kak? Oke. Kayak kita uraikan acuan kerjanya yang digunakan itu seperti apa kak dalam melaksanakan tugas tak, contoh controlling, contoh melakukan pengawasan, acuannya itu apa? Kalau di controlling itu yang dikerjakan itu pada saat kalau saya melakukan controlling pada saat rush hour. Apa kak? Rush hour kayak jam ramai. Oke. Di jam ramai. Itu saya pastikan tim kualitasnya bagus. Terutama yang paling pertama saya cek dulu ke station kopi. Nah, bagaimana hasil gorengannya, berapa suhunya, berapa menit di atas wajan atau seperti itu. Terus saya beralih ke gepreker, bagaimana dia dia bikin pesanannya customer, apakah sesuai standar, apakah platingannya bagus, atau apakah rasanya saus-sausnya bagus atau seperti itu. Terus saya beralih ke helper, saya rasakan dulu nasinya pulen atau tidak, seperti itu. Terus kalau saya sudah controlling di dalam, saya sudah kayak sisa tinggal permantap kayak sudah maksimal di dalam, saya keluar lagi ke checker. Saya pastikan checker itu dia betul-betul tandai nota
ada yang nota sesuaikan pesanan customer atau tidak, bagaimana hospitality-nya ke customer, bagaimana kasir inputannya sudah sesuai atau tidak. Itu juga di situ begitu terus controlling. Oke, ada hal lain lagi Kak yang menjadi acuan kerja Kak? Apa lagi tadi? Itu jika. Oke, itu ya. Nah, apakah dalam melaksanakan tugas terdapat SOP yang menjadi acuan? Iya. Oke. Nah, SOP itu membahas tentang apa Kak? Membahas tentang bagaimana tim melakukan pekerjaannya sesuai standar operation. Oke, bagaimana tim melakukan pekerjaannya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya Kak, apakah terdapat dokumen lain yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan ini? Itu WI, working instruction. Walking instruction. Itu dari siapa Kak? Itu dari area manager Kak. Oke. Itu dokumennya tertulis By PDF. PDF. Oke, berarti dikirim di WA. Iya. Oke, kita tahu itu AM dapat dari mana? Itu saya. Oke, berarti dikirimkan ya. Iya. Nah, selanjutnya Kak, apa saja kemampuan yang dibutuhkan agar tugas dalam jabatan leader outlet ini dapat terselesaikan? Kemampuan seperti apa Kak? Kemampuannya kalau sudah pasti bisa controlling. Oke. Juga controlling, bisa multitasking Oke. dan bisa problem solving dan develop team. Oke. Untuk soft skillnya pasti yang bisa dia spreadsheet, bisa Word atau apapun Pak. Oke. Ya report seperti itu. Oke, berarti bisa pelaporan gitu ya Kak? Iya Pak. Oke, dalam menyelesaikan tugas dalam jabatan ini Kak, apa saja sikap kerja yang diperlukan? Sikap kerja yang paling pertama itu menurutku fast respon. Oke. Fast respon Kak, karena kalau leader tidak fast respon bakalan ini tim bingung mau ngapain seperti itu. Oke, berarti fast respon ini dibutuhkan sekali ya? Iya, komunikasi lah. Oke, komunikasi. Selain itu, apa lagi sikapnya Kak yang dibutuhkan? Apa ya, sikap bertanggung jawab Oke, mungkin. bertanggung jawab. Tegas. Oke, tegas. Itu ya. Oke, berarti dari sisi komunikasi yang fast respon, bertanggung jawab, dan tegas. Oke, jika diberikan skala 1, ini kayak beginner dan excellent ya gitu kan. Iya. Jika diberikan skala 1 itu pemula hingga 4 ahli, maka kemampuan dan sikap kerja dalam menyelesaikan ataupun melaksanakan tugas dalam jabatan leader outlet itu berada di level mana Kak? Oh saya maksudnya. Ya Kak, menurut Taila. Menurut Aduh. berada di Gimana, level mana? Dia belum Pak ahli Kak. Oke, kalau jika diberikan skala ini Kak, kayak bukan dari kitanya dilihat, contoh ada orang lain yang mau mendaftar, itu kualifikasinya ini apakah kita butuh orang yang pemula atau orang yang ahli tahu saja atau bagaimana? Indikatornya berapa Kak? 4 ahli? Ya, Kak. Ahli, pemula, atau pemula aja hingga ahli Kak. Oh. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Oh ahli lah Kak. Oke, ahli ya. Iya. Oke. Kenapa ahli Kak? Karena jadi leader outlet itu menurutku Kak kayak tidak bisa yang pemula. Secara kita ini pemimpin. Secara kita pemimpin. Jadi minimal kalau misalnya dia tidak ahli minimal ada basicnya. Oke. Oke, paham. Nah, selanjutnya Kak, apa saja kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh semua karyawan dalam perusahaan sehingga sesuai dengan budaya perusahaan ini semua karyawan Kak, baik itu di office maupun di offline. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki? Apa saja kompetensi dia? Apa tadi kompetensinya? Aduh, bingung Kak. Kompetensi yang dimiliki yang pasti mampu Kak.
Mampu apa kak? Mampu mengerjakan pekerjaannya, Oke. itu lagi bertanggung jawab dan bisa menghandle pekerjaannya, Oke, berarti mampu mengerjakan tanggung jawab dan menghandle. oke, handle juga ya, dan nanti juga tadi. Oke, selanjutnya hal yang terakhir nih kak, mengenai spesifikasi jabatan. Apakah terdapat minimal tingkat pendidikan yang disyaratkan untuk dapat pegang jabatan leader outlet kak? Kalau hasil diskusiku kemarin kan sama Kak Fitri, menurutku perlu ki S1. Satu. Perlu ki S1 karena pemikiran SMA sama S1 beda ki kak. Menurutku di lapangan ini nak kak. Beda ki pola pikirnya. Jadi mungkin perlu ki S1. Oke, untuk kali ini ada jurusan prioritas? Oke, tidak ada ya. Oke, apa saja pengetahuan yang harus dimiliki untuk pegang jabatan ini kak? Pengetahuan. Pengetahuan apa kak sih? Kayak mungkin bisa ki memimpin tim. Oke, bisa pemimpin ya kak? Iya, memimpin tim minimal itu. Oke, apakah posisi ini perlu sertifikasi khusus? Oke, tidak. Selanjutnya, apakah terdapat kemampuan khusus untuk bisa pegang jabatan ini kak? Kemampuan khusus. Menurutku memimpin develop tim itu khusus Kika, karena tidak semua orang mampu mendevelop. Betul. Tidak semua orang mampu mengajar. Mengajak dan mengajar ya kak, itu perlu di develop tim itu. Iya. Oke, apa saja karakteristik khusus untuk pegang jabatan leader outlet kak? Apakah ada terdapat karakteristik khususnya? Mungkin di mempengaruhi. Seperti apa itu kak mempengaruhi? Bisa ki itu kayak tadi yang pertama, bisa ki mampu mengajak orang untuk mengikuti dia. Oke. Berarti influence gitu ya kak? Iya. Nah, selanjutnya apakah ada pengalaman kerja yang menjadi syarat khusus untuk pegang jabatan leader outlet kak? Pengalaman kerja. Ya. Pengalaman kerja. Mungkin koordinator. Oke, koordinator ya kak? Koordinator atau supervisor yang setara mungkin ya. Oke. Nah, berapa lama biasa pengalaman kerja yang harus dimiliki kak? Berapa lama nih? Ini kak. 6 sampai 1 tahun kayaknya. Oke. 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, berarti 6 sampai 1 tahun ya kak dia pimpin gitu koordinator. Apakah tidak apa-apa kalau itu organisasi waktu mahasiswa? Bisa nih. Oke. Malah kayak ada poin plusnya kayaknya kalau sudah pernah masuk organisasi. Oke, paham ya kak. Pertanyaan terakhir dari saya, apa saja karakteristik pribadi atau karakteristik fisik yang harus dimiliki dalam pegang jabatan leader outlet kak? Misal usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Kalau usia, kalau usia di angka berapa tadi? 30 maksimal kayaknya Ya, kak. maksimal 30 tahun ya? Iya, maksimal 30 Oke. tahun. Jenis kelamin? Jenis kelamin kayaknya cowok. Cowok? Oke. Kenapa cowok kak? Kenapa cowok? Karena menurutku ya secara dia kepala begitu ya. Kepala kalau di keluarga ya dia kepala keluarga, kepala pemimpin. Lebih ada kita nalurinya untuk memimpin tim. Sedangkan bukan berarti skeptis sama perempuan. Tapi kadang memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan perempuan. Oke, seperti apa itu kak? Contoh saya pribadi kak. Contoh kayak saya pribadi itu tidak bisa kak kayak perbaiki hal barang-barang. Walaupun ada GA, tapi kan kita butuh orang yang bisa sebelum ke GA. Itu seperti itu kak kalau saya. Oke, berarti cowok yang bisa memperbaiki hal-hal teknis gitu ya kak? Kayak gitu. Oke, apakah ada berat badan tertentu kak, minimal berapa?
Tinggi badan? Nggak ada juga. Ada juga. Oke, apakah ada hal-hal lain yang harus jadi karakteristik pribadi fisik untuk pegang jabatan leader outlet kan? Sekerasa itu semua. Oke, itu semua nih Kak. Oke, karena sudah selesai kita analisis jabatan leader outlet kurang lebih 1 jam 19 menit. Wow. Ya, saya nggak kerasa nih Kak mengenai ini karena banyak hal yang saya tahu di Kak Nisa yaitu Kak Nisa juga yang atur performanya tim, dia pimpin tim Kak Nisa, terus ternyata Kak Nisa sendiri itu pegang perintis juga yang buka yang 2 lantai itu. Iya, Kak. Karena saya notice juga ternyata ada playground. Iya, Ternyata Kak, ada ada playground di perintis. Iya, Kak. Oke gitu. Terus saya juga tahu nih apa-apa saja yang dikerjakan di bagian reportnya. Ternyata melihat SOC juga yang checklist itu, quality control dan hal-hal lainnya. Oke, terima kasih banyak Kak Nisa. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Dari kayaknya. Oke, karena sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak Kak Nisa karena telah menunggu juga dan telah menjelaskan jawaban-jawaban yang telah saya berikan dan telah menjelaskan juga dengan baik sesuai dengan apa yang saya ajukan pertanyaannya. Karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, jadi mohon dimaafkan ya Kak. Dan saya tutup Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih banyak ya Kak. Kak. Balik Kak Adi? Ya.